Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya kakak SD kelas 6? Semoga selalu sehat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Hari ini kita akan membahas tema tentang penulisan laporan pengamatan. Masih ingat teman-teman? 2 minggu yang lalu sampai hari ini teman-teman telah melakukan pengamatan mengenai kegiatan mengamati KWH meter yang ada di rumah. Nah, sekarang waktunya kita menuliskan laporan mengenai pengamatan tersebut. Teman-teman, sebelum melakukan penulisan laporan, teman-teman harus paham apa sih itu laporan pengamatan. Kita bahas laporan pengamatan dulu ya. Oke, laporan pengamatan itu adalah karangan sesuai dengan sesuatu yang diamati. Jadi, ada sesuatu yang kita amati, lalu kita laporkan sesuai apa yang kita amati atau laporan ini dibuat sebagai hasil pengamatan terhadap objek pengamatan tertentu. Jadi ada sebuah objek yang kita amati. Misalkan ketika kita mengamati orang yang sedang bermain bola. Nah, berarti objeknya itu adalah orang yang sedang bermain bola. Ataupun ketika kita mengamati pertumbuhan dari kacang hijau, berarti objeknya yang kita amati itu adalah kacang hijau. Berarti laporan yang kita buat adalah bagaimana pertumbuhan dari kacang hijau. Lalu ada kegiatan di pasar. Nah, maka yang kita amati adalah bagaimana kegiatan yang terjadi di pasar. Lanjut, langkah-langkah atau tahap-tahap dalam membuat laporan itu ada 4 tahap. Yang pertama, tahap pertama, teman-teman harus menentukan dulu objek atau hal yang diamati. Bisa berupa tempat atau proses pekerjaan tadi, seperti yang Ibu bilang ya, misalkan tempat kakak mengamati tentang pasar, atau proses pekerjaan, misalkan kakak sedang mengamati orang yang sedang bermain sepak bola. Nah, yang kedua, menentukan tujuan dan waktu pengamatan. Kakak harus menentukan tujuannya ini apa. Misalkan ketika kakak mengamati kacang hijau. Nah, tujuannya berarti apa? Tujuannya berarti untuk mengetahui perkembangan dan pertumbuhan dari kacang hijau. Nah, waktu pengamatannya. Kalau waktu pengamatannya berarti kapan kakak mengamati, dalam waktu kapan kakak mengamati. Misalkan ketika kakak mengamati 2 minggu yang lalu sampai hari ini, kakak mengamati KWH meter. Berarti waktunya itu dari tanggal 2 minggu yang lalu sampai hari ini. Lalu tahap kedua, kakak melakukan pengamatan. Nah, setelah tahap pertama selesai, kakak melakukan pengamatan. Yang kedua, melakukan catatan, membuat catatan tentang hal yang diamati. Harus ada catatannya ya tiap hari tentang apa-apa saja yang kakak amati. Lalu, tahap yang ketiga, kakak menulis atau membuat konsep awal laporan pengamatan. Lalu menulis laporan secara utuh. Nah, jadi ada kerangka pengamatan atau laporan pengamatan yang kakak akan tulis dari hasil pengamatan yang kakak lakukan setiap hari. Inilah ketika kakak melakukan pelaporan pengamatan. Lalu yang keempat adalah memeriksa kembali laporan dan memperbaiki laporan sehingga menjadi hasil akhir yang siap dinilai atau dipresentasikan. Ada pembaruan atau revisi ketika kakak setelah melakukan penulisan laporan. Oke, lanjut. Unsur-unsur laporan pengamatan. Untuk unsur-unsurnya yang harus ada dan wajib ada di dalam sebuah laporan, yang pertama adalah objek yang diamati. Objeknya apa?
Yang kedua, waktu pengamatan, kapan itu dilakukan pengamatannya. Yang ketiga, tempat pengamatan. Ketika Kakak melakukan pengamatan, di mana tempatnya? Apakah di rumah, di pasar, di lapangan, atau di tempat-tempat lain sebagainya. Yang keempat, tujuan pengamatan. Berarti tujuan Kakak melakukan pengamatan itu apa? Itu harus ada. Yang kelima, hasil pengamatannya yang Kakak lakukan setiap hari, yang Kakak tulis setiap hari, itu adalah hasil pengamatan. Lalu yang keenam adalah orang yang mengamati. Orang yang mengamati tentu saja siapa? Orang yang melakukan pengamatan. Lanjut ke ciri-ciri laporan pengamatan. Nah, ciri-ciri laporan pengamatan, ketika Kakak menulis laporan pengamatan, yang pertama adalah ditulis dengan bahasa baku dan jelas. Kayak dengan bahasa yang baku, bahasa yang jelas. Yang kedua, ditulis berdasarkan kenyataan fakta, faktual. Maksudnya apa? Kakak menulis laporan itu sesuai yang ada di lapangan. Tidak boleh mengarang, harus sesuai fakta. Misalkan ketika kakak melihat KWH meternya itu menunjukkan angka misalkan angka 123, maka yang harus kita tulis adalah 123, tidak boleh mengarang hasil pengamatan. Yang ketiga, disusun secara berurutan dan sistematis. Nah, berarti ada urutannya nih teman-teman ketika kakak melakukan pengamatan. Misalkan yang susunannya pertama misalkan kakak menuliskan terlebih dahulu nama kegiatannya apa. Lalu kakak menuliskan tempatnya, tanggalnya, dan waktunya. Harus secara berurutan, tidak boleh misalkan kakak menuliskan waktu dulu, isi dulu, tapi nama kegiatannya di akhir, itu tidak boleh. Lanjut, yang terakhir, bahasa yang digunakan tidak ambigu atau memiliki atau mengandung lebih dari satu makna. Tidak boleh ambigu ya, maksudnya itu membuat bahasanya itu membuat bingung karena dia memiliki arti lebih daripada satu. Berarti bahasa yang kita gunakan itu harus bahasa yang jelas. Oke, lanjut. Selanjutnya kita akan menulis laporan pengamatan pemakaian listrik selama 2 pekan ya teman-teman ya. Ini akan teman-teman kerjakan untuk hari ini. Nah, sesuai yang tadi kita amati, yang tahap pertama itu adalah teman-teman menentukan temanya dulu atau menentukan apa yang mau Kakak amati. Kan Kakak sudah tahu ya Kakak akan mengamati pemakaian listrik selama 2 pekan. Lalu tujuannya apa? Itu sudah kita ketahui ya teman-teman ya. Selanjutnya kita melakukan pengamatan dan membuat catatan tentang hal yang diamati. Nah, inilah catatan yang Kakak amati setiap hari. Nih, membuat catatan penting yang Kakak amati setiap hari. Kakak mengamati pada hari Senin berapa kilometer yang Kakak pakai, Selasa kilometer berapa yang Kakak pakai, jumlah pemakaian selama 24, dan keterangan elektronik yang digunakan. Nah, ini harus terisi nih Kakak setiap hari sampai hari Jumat ya, setiap minggunya sampai hari Jumat. Kan kita melakukan selama 2 minggu ya. Minggu pertama pengamatan 1 dan pengamatan 2 di minggu kedua. Nah, ini wajib untuk diisi semuanya. Jadi nanti teman-teman yang belum mengisi harus segera dilengkapi ya teman-teman ya. Lalu kakak harus menulis nih hasil pengamatannya dengan menuliskan rata-rata pemakaiannya. Ini sama seperti minggu lalu. Kakak menulis pemakaiannya jumlah hari Selasa, hari Rabu, Kamis, dan Jumat. Lalu dibagi 2. Nah, lalu kakak masuk kesimpulannya. Apa yang kakak simpulkan di sini kemarin? Sama seperti kemarin. Yang kakak simpulkan adalah rata-rata pemakaian listrik dan juga rata-rata dari biaya pemakaian listrik. Mesti ingat ya cara mencari biaya pemakaian listrik ya teman-teman ya. Cara
mencari biaya pemakaiannya itu dengan mengkalikan rata-rata dengan biaya pemakaian listrik. Misalkan Kakak menggunakan daya yang daya yang 1.300, maka biaya pemakaiannya 1.467. Kakak kalikan sama rata-rata pemakaian listriknya Kakak per hari. Itu wajib masuk ke kesimpulan ya teman-teman ya. Nah, setelah itu, setelah semuanya Kakak isi, maka kita masuk ke eh, perbedaan rata-rata pemakaian listrik pada pengamatan 1 dan pengamatan 2. Kakak tulis berarti pemakaian pada pengamatan 1 berapa, pemakaian pada pengamatan 2 berapa. Lalu pasti ada perbedaan itu. Setelah ada perbedaan, kan kemarin Ibu Guru sudah menjelaskan ya tentang penghematannya. Semoga Kakak sudah melakukannya dan menerapkannya di rumah sehingga tahu nih kalau misalkan Kakak sudah melakukan penghematan, pasti akan terlihat perbedaan dari pengamatan 1 dan pengamatan 2. Lalu Kakak jelaskan mengapa bisa terjadi adanya perbedaan antara pengamatan 1 dan pengamatan 2. Oke, kita lanjut. Setelah melakukan menulis hasil pengamatan setiap harinya, maka kita sudah akan menulis konsep awal laporan pengamatan dan menulis laporan secara utuh. Nah, Kakak selanjutnya ini adalah tugas bahasa Indonesianya ya. Kakak menulis laporan hasil pengamatannya. Nah, di sini Kakak tulis nama kegiatannya apa, tempatnya Kakak melakukan pengamatan tempatnya di mana, tanggal pengamatannya tanggal berapa sampai tanggal berapa. Misalkan pengamatan pertama dari tanggal berapa sampai tanggal berapa. Pengamatan kedua dari tanggal berapa sampai tanggal berapa. Waktunya kapan Kakak? Kakak mengambil atau menulis KWH meternya itu setiap jam berapa waktunya. Nah, lalu isinya apa saja yang Kakak amati. Lalu Kakak tulis nih tanda tangan dan menulis nama pengamat. Nah, setelah itu Kakak mengisi atau membuat laporan pengamatan tentang penggunaan listrik dan cara menghemat listrik pada kolom di bawah ini. Nah, Kakak menulis nih, apa nama tema dari pengamatannya. Lalu Kakak berdasarkan hasil yang pengamatan yang sudah Kakak kerjakan itu, kalian dapat menyampaikan hasil pengamatannya ini dengan cara diuraikan dalam bentuk paragraf. Kakak uraikan hasil pengamatannya Kakak, mulai dari Kakak ceritakan, Kakak melakukan pengamatannya itu kapan, lalu pada jam berapa, waktunya kapan, itu semuanya dijelaskan ya teman-teman ya. Lalu Kakak jelaskan juga apa saja hasil pengamatan yang Kakak dapatkan dan perbandingan apa yang Kakak dapatkan antara pengamatan 1 dan pengamatan 2. Semuanya harus dijabarkan dalam bentuk paragraf ya teman-teman ya. Terserah mau berapa paragraf. Yang jelas Kakak harus menjelaskan dalam bentuk paragraf. Oke, itu saja untuk laporan pengamatan. Semoga Kakak bisa mengerjakannya dengan baik. Tetap semangat ya teman-teman ya belajarnya di rumah. Semoga diberi kemudahan. Ibu tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat ya Kak.